Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu menjaga ruangan tetap bersih dan berpakaian rapi. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ruangan kita sudah bersih atau belum? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan pakaiannya? Apakah sudah rapi? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Oke, sekarang tolong ketua kelas memimpin temannya dalam berdoa. Silakan. Duduk siap. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa kita sudah laksanakan. Sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arjun. Kenapa Arjun? Oke, mari bersama-sama kita doakan teman kita yaitu Arjun. Semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Amin ya. Oke, sekarang mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila sebanyak 2 kali. Oke, lagu kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sebentar. Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sekarang minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Bangun ruang sisi datar. Oke, siapa yang tahu bangun ruang sisi datar? Saya, Bu. Silakan Mawar. Kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, bangun ruang sisi datar yaitu kubus, Balok, limas, dan prisma. Bagaimana dengan bangun ruang sisi lengkung? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Aulia. Tabung, kerucut, dan bola. Ya, bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari Tabung, kerucut, dan bola. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang bangun ruang Sisi lengkung, tabung. ya. Sisi lengkung tabung. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu melalui pengamatan benda-benda konkret yang berbentuk tabung, mengamati video, membuka jaring-jaring tabung, peserta didik dapat 1. Mengetahui definisi Tabung secara cepat. 2. Mengetahui unsur-unsur dan jaring-jaring Tabung. 3. Menemukan rumus luas permukaan tabung dan dapat menentukan luas permukaan Tabung. Inilah tujuan yang kita ingin capai,
yang pastinya dari materi ini akan bermanfaat nanti di kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya, di rumah kalian ada kolam ikan ya, berbentuk tabung. Ada yang bertanya, berapa luas permukaan tabung ini? Jadi kalau kalian pahami ini materi, pasti kalian dapat menjawab. Itu contohnya. Paham? Paham, Bu. Adapun sekarang skenario pembelajaran ibu hari ini yaitu ibu akan membentuk kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. Asesmen awal pada minggu lalu ibu sudah ajukan pertanyaannya? Iya, Bu. Oke, jadi dari pertanyaan itu ibu bisa menggali gaya belajar kalian. Ada yang suka audio, ada yang suka visual, ada yang suka kinestetik. Ibu juga sudah mengirim di grup WA ya mengenai kelompok kalian. Sudah lihat atau belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi tahu masuk kelompok apa? Tahu, Bu. Oke. Jadi sebentar kalau kita mulai kerja kelompok, kita bergabung di kelompok masing-masing ya. Adapun teknik penilaian ibu hari ini yaitu penilaian sikap, di mana ibu nilai mulai dari proses awal sampai akhir pembelajaran. Apakah kalian aktif dalam berdiskusi bersama kelompok kalian? Ya, itu penilaian sikap. Dan untuk penilaian pengetahuan ada dua. Pertama, penilaian kelompok. Penilaian kelompok itu ada ibu kasih LKBD, itu kalian selesaikan bersama-sama. Selesai itu kalian presentasikan, baru kelompok lain boleh menanggapi. Ya, kalau penilaian individu ibu kasih di akhir kalau kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi paham atau tidak? Paham, Bu. Nah, itu tadi skenario pembelajaran ibu hari ini ya. Oke, sekarang perhatikan dulu bentuk tabung ini. Ini bentuk tabung. Iya, Bu. Oke, ibu perlihatkan benda-benda yang berbentuk tabung. Ini bakal Akan apa dia berbentuk tabung atau tidak? berbentuk. Jadi, kalau yang seperti ini bentuk tabung atau tidak? Berbentuk. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk tabung yang ada di lingkungan kalian? Siapa yang bisa? Oke, Ade Saputra, silakan. Celengan koin, Bu. Apalagi? Yang listrik. Apa lagi? Kaleng susu. Kaleng susu, bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalian sudah dapat ya bentuk-bentuk tabung itu seperti apa. Di luar saya menemukan, oh ini bentuk tabung. Paham ya? Kalau kue, bentuk tabung apa yang misalnya dalam kue yang berbentuk tabung, kue apa? Dadar Gulung. Apa lagi? Lemper. Iya, dadar gulung ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya macam-macam beda-beda yang berbentuk tabung yang ada di lingkungan kalian. Sekarang ibu minta perhatiannya ke sini. Ini coba perhatikan. Oke, perhatikan ini. Ini bentuk tabung. Ini alat peraga yang berbentuk tabung terbuat dari karton Manila. Oke, kalau ibu buka, perhatikan baik-baik ya. Ibu buka alat peraga yang berbentuk tabung. Kira-kira menggunakan apa saja yang membentuk jaring-jaring tabung ini? Bangun datar lingkaran. Apalagi Persegi panjang. ada berapa lingkarannya? 2. Ada berapa perseginya? 1. Sekarang unsur-unsur apa saja yang terdapat pada bangun ruang
Unsur-unsur apa? Belum tahu ya? Belum. Bagaimana mencari rumus luas permukaan tabung? Sudah tahu atau belum? Sudah, Bu. Sudah rumus luas permukaan tabung? Belum ya? Oke. Tapi kalian sudah tahu rumus luas lingkaran? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan rumus luas lingkaran? Ya, silakan Isa. PR pangkat 2. Oke, bagus sekali. PR pangkat 2. tepuk tangan untuk temannya. Kalau rumus keliling lingkaran ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. VR pangkat 2 kali T. PR kali T. PR kali T ya? 2 VR. 2 VR. 2 PR kali T. T. Bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dari pengamat yang Ibu lakukan ini, membuka jaring-jaring, pasti muncul di pikiran kalian, oh bagaimana ya mencari luas permukaan tabung, unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam dari gambar tabung. Jadi untuk lebih mengetahui, kan seperti skenario yang Ibu tadi sampaikan, bahwa kita akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau di sana kelompok 1, yang masuk kelompok 1 silakan ke kelompok 1. Yang kelompok 2 silakan ke kelompok 2. Yang kelompok 3 silakan kelompok 3. Oke, sudah ada di depan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Hai. Halo. Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Meskipun sudah siang tapi tetap harus semangat. Luar biasa ya. Oke, sekarang dari kelompok audio silahkan buka HP-nya, ada di grup WA, link Ibu sudah kirim. Silakan dibuka link itu, baru siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal apa yang penting dari link YouTube itu. Karena kalau sebentar Ibu akan kasih LKPD secara berkelompok. Oke, kalau visual, kalau kelompok visual, Ibu akan kasih buku bacaan. Silahkan menggali informasi, catat yang penting dari buku-buku ini. Ya, ada 3 buku Ibu kasih ini. Silahkan gali ya. Oke, untuk kelompok kinestetik, Ibu sudah sediakan galeri atau alat peraga yang di situ ya. Pajangan, silakan gali informasi yang ada di situ. Oke, silakan kalian gali kinestetik, bisa ke sana mencatat apa yang menurut kalian yang penting di situ. Oke, silakan Ibu kasih waktu menggali informasi sebanyak 10 menit, baru Ibu akan bagikan sebentar LKPD secara berkelompok ya. Kalian berdiskusi menyelesaikan LKPD tersebut. Bagaimana kelompok kinestetik? Sudah mencatat? Oke, bisa ke tempatnya. Sudah dicatat hal yang penting ada di situ ya. Lihat alat peraga ini. Nah, ini suruh buka. Ini kan kubus ya. Awalnya kubus. Kalau dibuka ini kan lingkaran. Ini lingkaran. Ini sisi tegak. Jadi kalau mencari luas permukaan tabungnya bagaimana? Berarti luas tutup dikali luas ditambah luas sisi tegak ditambah lagi luas alas. Nah, gitu ya. Oke, silahkan. Oke, bagaimana? Sudah dapat? Sudah, Bu. Oke, sekarang
Ibu akan membagikan LKPD sama kalian. Jadi ini dikerjakan ya, baru hasilnya nanti dipresentasikan. Oke, perhatikan semuanya. Itu di LKPD yang Ibu kasih. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi tabung. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah berikan contoh-contoh tabung yang terdapat di kehidupan sehari-hari minimal 3. Kalau minimal 3 berarti bisa lebih dari 3. Oke, bagus sekali. Kalau nomor 3 di situ, tuliskan nama unsur-unsur tabung. Kan ada gambarnya di situ ya. Oke, kalau nomor 4, di situ kita mencari luas permukaan tabung. Paham semua pertanyaannya yang ada di LKPD? Oke, silakan dilanjutkan mengerjakan. Oke. Masih ada waktu ya, silakan kerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Karena sudah selesai, coba perhatiannya dulu. Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, supaya tambah semangat mempresentasikan, ayo kita melakukan ice breaking, yaitu tepu 1 sampai tepu 5. Oke, siap-siap ya. Yang konsentrasi. Tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 5, tepu 5 2 kali. Oke, luar biasa. Meskipun sudah siang, tapi semangatnya tetap luar biasa. Alhamdulillah ya. Oke, siap-siap kelompok 1 ya. Mau presentasi, siap-siap kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 kelompoknya Isa ya, Nurisa ya. Oke, silakan. Oke, di situ saja. Nanti jawaban nomor 4 tulis di sana ya. Oke, bisa berjejer di situ nak. Ya, oke. Di sini boleh. Oke, di sini. Oke. Yang lain simak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang kami tetapkan 5 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Melati. Perkenalkan, nama saya Letiza Alhumaira. nama saya Mila Laulia. Oke. Akan memaparkan hasil dari diskusi kami dengan mengamati video pembelajaran yang disediakan oleh Ibu. Kami dapat menentukan definisi tabung adalah Definisi tabung adalah bangun ruang silendu yang dibentuk oleh 2 ekor lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. 2. Berikan contoh benda-benda yang memiliki bentuk tabung yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari Anda. Minimal 3 contoh, yaitu celengan, kaleng cas, kaleng susu, dan pipa air. nomor 3. Tuliskan nama dari unsur-unsur tabung berikut ini dan tuliskan rumusnya. Daerah lingkaran L1 adalah alas tabung. Daerah lingkaran L2 adalah tutup tabung. Gambar persegi panjang adalah selimut tabung. Rumus luas daerah L1 adalah VF pangkat 2.
rumus luas daerah L2 adalah VR pangkat 2. Rumus luas selimut tabung adalah 2 VR T. Jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung sama dengan 2 kali VR pangkat 2 ditambah 2 VR T sama dengan 2 VR dalam kurung R pangkat T. Oke. Gimana luas permukaan dari batang kayu tersebut? Oke, siapa yang mau menulis jawabannya? Oh, Dirja. Oke, silakan. Ditulis di sana, nak, sebelah sana. Oke. Yang lain supaya teman-teman bisa lihat bisa mengingatkan. Oke. Oke, perhatikan kelompok lain. Halo. Hai. Oke, perhatikan jawaban dari kelompok 1. Selesai nomor 4 ya. Ya, sentimeter pangkat 2. Jadi kalau menulis rumus luas itu selalu sentimeter pangkat 2. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Oke, Willianti Rahayu. Silakan. Oke, kelompok 1 dengarkan pertanyaan dari kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Jawaban kelompok 1 sudah benar, tapi yang saya tanyakan yang Anda tulis 350 V. Bagaimana cara mengalihkan 350 dengan 22/7 sehingga hasilnya menjadi 1100 cm pangkat 2? Oke, pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana caranya kalian mengalihkan 350 dikali 22/7 hasilnya 1100 cm pangkat 2. Oke, kelompok 1 bisa menjelaskan? Oke. Terima kasih atas tanggapannya. Dari kelompok 2, saya akan menjawab tanggapan Anda. Cara mengalihkan 350 dikali 22/7 yaitu dengan cara 350 dikali 22 lalu dibagi 7 yang menghasilkan 1100 cm pangkat 2. Oke, teman-teman dengan kelompok 2? Oke, bagus ya. Coba silakan duduk kelompok. Oke, silakan tutup dulu kelompok 1. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya, luar biasa penampilan dari kelompok. Oke, sekarang karena sudah selesai semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Menurut Ibu, semuanya sudah sangat bagus. Semuanya sudah sangat bagus memaparkan hasil diskusinya. Ya, semuanya sangat bagus. Ibu cuma ingin menguatkan sedikit di sini. Materi di sini yaitu tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik dan sama besar, yang dikelilingi oleh persegi panjang. Oh, itu tadi adalah tabung. Sekarang bagaimana ini kalian dari kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3, semuanya jawabannya betul, yaitu menuliskan luas permukaan tabung. Ada tadi salah satu kelompok yang menanyakan, kapan di sini? Kenapa ada di terakhir pi baru dikali pi? Itu juga tidak jadi masalah. Yang pastinya dia sampai di akhir, yaitu luas permukaan tabung. Ada juga pertanyaan tadi, di situ bilang, kenapa tidak pakai 3,14? Kenapa tidak pakai
pakai 3,14 itu juga tidak ada masalah selama tidak ditentukan dalam soal. Tapi lebih idealnya kalau kalian mau, ini Ibu kasih trik ya supaya jawabannya tepat. Kalau nanti mengerjakan soal ya, kalian pakai 3,14 atau 22/7 apabila dia memiliki jari-jari atau diameter yang berkelipatan 7. Oke, angka-angka apa saja itu yang kelipatan 7? 14, 28, apa lagi? Yang pastinya kelipatan 7 itu yang habis dibagi 7. Jadi kalau mau jawaban pas, pakailah 22/7 apabila dia mempunyai jari-jari atau diameter kelipatan 7. Paham? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Sudah paham semuanya? Oke, karena sesuai dengan skenario pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa selesai persentase ada tugas individu. Tugas individu ini Ibu akan berikan sebagai penilaian individu atau asesmen pengetahuan individu ya. Oke. Ibu kasih kesempatan 15 menit ya untuk mengerjakan, tulis namanya baru dikerjakan. Oke, silakan dioper ke temannya. Oke, sudah waktunya selesai. Silakan dikumpul LKPD-nya ya. Silakan dikumpul LKPD-nya ke sini. Oke, sekarang berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Nur Isa, silakan. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang identik atau sama yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut dan memiliki rumus luas permukaan yaitu 2πr dalam kurung R tambah T. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Norisa. Oke. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Wilianti Rahayu. Kesimpulan dari materi hari yaitu tabung adalah bangun ruang sisi lengkung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Terima kasih. Oke, itu tadi kesimpulan temannya. Tepuk tangan untuk Wilianti Rahayu. Sungguh luar biasa ya. Oke, Ibu bisa menarik kesimpulan. Ibu gabungkan antara jawaban dari penyimpul pertama dengan penyimpul kedua. Kita bisa simpulkan bahwa sebuah tabung adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi datar sisi yang sama besar dan sejajar disebut alas dan tutup yang berbentuk lingkaran serta satu sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Jika dibuka membentuk persegi panjang, di mana luas permukaan tabung yaitu 2πr dalam kurung R ditambah T. Apa itu T? Yaitu tinggi. R itu jari. Oke, luar biasa ya. Oke, sekarang perhatikan semuanya, kita sudah menyimpulkan. Sekarang Ibu mau adakan refleksi pembelajaran. Ada beberapa yang Ibu mau tanyakan ya. Oke, Ibu bagikan ini kertas skinot, baru kalian tulis sesuai dengan pertanyaan yang Ibu kasih sebentar. Kalian tulis di sini baru ditempelkan ke atas ya. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Nomor 2, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? 3, dari materi tadi menurut kalian mana yang paling susah?
Oke, terima kasih. Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Inilah refleksi kalian. Ada yang bilang bagaimana perasaan kalian? Ada yang bilang sangat senang. Ada juga bilang apa yang paling menarik? Menonton video katanya. Ada juga bilang apa yang paling susah? Pembagian. Itu menurut versi masing-masing. Oke, bagus sekali. Oke, karena kita sudah merefleksi pembelajaran hari ini, sekarang Ibu sampaikan minggu depan kita akan belajar mengenai materi volume tabung. Jadi minggu depan kita akan mempelajari volume tabung ya, volume tabung. Oke, sekarang karena sudah pembelajaran, Ibu sudah sampaikan pembelajaran berikutnya. Oke, saya sangat mengapresiasi partisipasi kalian selama proses pembelajarannya. Alhamdulillah semuanya aktif luar biasa ya. Ibu acung 2 jempol untuk kalian hari ini. Meskipun sudah siang tapi tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar kita berdoa dimulai.